Kami dari kelompok Ilmu Padi. Paham? Jadi nama saya Lauren Simbolon sebagai pewawancara. Di samping saya ada narasumber kita, namanya Rachel Corina. Lalu kita mempunyai ketua yang membantu kita dalam melancarkan podcast ini, namanya Kamila. Lalu ada sekretaris kita yang membantu ketua kita bernama Kenya. Di belakang layar kita ada kameramen namanya Sima. Lalu ada editor kita yang membuat video podcast kita menjadi kreatif, namanya Kiranaya. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke dalam podcastnya. Dadah! Permisi Kak, sebelumnya saya izin bertanya beberapa pertanyaan ya. Iya boleh. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Kakak ketahui tentang kekerabatan matrilineal dan patrilineal? Menurut saya sih untuk kekerabatan sistem matrilineal itu jadi sang anak ini mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Jadi maupun anak laki-laki atau perempuan juga mengikuti garis keturunan dari ibu. Tapi sedangkan kalau yang patrilineal itu dia mengikuti garis keturunan ayah, sama juga walaupun anak laki-laki atau perempuan juga mengikuti garis keturunan ayahnya. Begitu. Oh gitu Kak. Iya. Kalau untuk masyarakat, apa yang ada yang berhasil menggabungkan kedua sistem ini, kayak gabungin sistem matrilineal sama patrilineal gitu, ada gak ya Kak? Ada, pasti ada di beberapa daerah ya. Mungkin di Minangkabau ada, mungkin di Batak juga ada. Soalnya kalau asalnya itu sistem matrilineal itu berasal dari suku Minangkabau gitu. Jadi mungkin di sana emang ada beberapa daerah ya di Minangkabau ya, pasti ada yang menggabungkan sistem itu gitu. Oh gitu, oke. Kalau generasi muda sekarang itu masih mempertahankan tradisi kekerabatan ini atau enggak ya Kak? Kalau mempertahankan sih menurut aku sih udah jarang ya. Soalnya kan kalau dilihat banyak budaya-budaya asing gitu ya yang masuk gitu, jadi mungkin sedikit terlupakan gitu ya. Tapi mungkin di suku Minangkabau atau Batak pasti masih mempertahankannya gitu. Oke. Masih make lah ya gitu. Oh gitu Kak. Kalau misalkan untuk dampak yang Kakak ketahui dari sistem matrilineal sama patrilineal dalam kesetaraan gender itu ada apa aja ya Kak, kalau boleh tahu? Sebenarnya sistem matrilineal itu untuk dampaknya sendiri ya signifikan sih ya. Jadi termasuk peran perempuan. Kalau dalam sistem matrilineal itu peran perempuan itu sangat kuat sama penting lah ya, sentral gitu di keluarga sama masyarakatnya. Jadi membuat si perempuan ini tuh menjadi memiliki hak atas hartanya sama kepemimpinannya. Untuk kalau patrilineal itu mungkin sedikit ada kesana dikit lah ya, agak beda dikit gitu. Soalnya kalau di yang patrilineal itu menganggap bahwa yang laki-laki itu lebih dominan gitu, dominan atas hartanya sama kepemimpinannya juga. Jadi mengabaikan peran perempuan ini dalam tatanan sosialnya gitu. Jadi aturan-aturannya diabaikan gitu. Jadi menyebabkan diskriminasi gender gitu. Kalau bisa dibilang gitu. Oke. Iya. Kalau sistem kekerabatan ini tuh masih relevan di era digital gak ya Kak? Kalau relevan sih iya, masih ya Kak ya. Biasanya kan suka ada budaya barat gitu masuk ke dalam Indonesia gitu ya. Jadi kadang budaya tradisional gitu suka kayak terlupakan gitu. Iya. Masih relevan sih ya, kalau dilihat-lihat emang masih relevan gitu. Soalnya untuk mempertahankan budaya tradisionalnya juga kan, untuk nilai-nilai luhurnya dilestarikan. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang bilang kalau misalnya kurang relevan gitu. Kenapa? Karena ada beberapa faktornya ya, terutama kayak konflik antar generasi juga bisa jadi gitu kan. Terus sama keterbatasan mobilitas juga sama gitu. Begitu. Oke Kak. Kalau boleh tahu ya, untuk adaptasi dari sistem matrilineal sama patrilineal itu
bisa ngerubah pengaruh dari modernisasi atau enggak ya Kak? Udah ada cukup merubah gitu. Dia tuh mengadaptasi perubahan modernisasi gitu dengan cara kayak mempertahankan kayak memakai di beberapa daerah. Mungkin di Minangkabau tuh dia sebenarnya harusnya pakai gitu kan, tetapi di sana tuh di daerah lain mungkin ya nggak masih mempertahankan gitu. Mungkin misalnya di Minangkabau si orang ini tuh memakai kesetaraan sistem itu gitu ya. Terus misalnya dia kayak pindah dia mungkin ke Jakarta lah atau mungkin ke Papua apa segala macem gitu, tapi mungkin masih dipertahankan gitu. Begitu. Kayaknya pertanyaan dari saya segitu aja sih Kak. Oh segitu aja. Iya. Oke. Saya udah kayak cukup tahu Ngerti. gitu, ngerti iya, juga. iya. Pertanyaannya udah sama jawaban dari Kakak itu udah cukup puas. Oke, ya. Sekian podcast dari kelompok Ilmu Padi. Paham. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.